Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilam Cahaya dari kelas 4 PAI A. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan ayat Al-Quran dan hadis Nabi tentang tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, kurikulum, metode, dan evaluasi pendidikan Islam. Yang pertama yaitu surah yang menjelaskan tentang tujuan pendidikan, yaitu surah Az-Zariyat ayat 56. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Yang kedua, surah yang menjelaskan tentang pendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Allamal Qur'an Khalaqal insan Allamahul bayan. Allah yang Maha Pengasih yang telah mengajarkan Al-Quran. Dia menciptakan manusia, mengajarkannya pandai berbicara. Artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Menjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahnya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Yang keempat, ayat tentang kurikulum. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum suhada aiza hadara yaqubal mauta iz qala libani ma ta'budu min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahidahu wa nahnu lahu muslimuna. Artinya, apakah kamu hadir menjadi saksi menjelang kematian Yakub ketika dia berkata kepada anak-anaknya, "Apa yang kamu sembah sepeninggalku?" Mereka menjawab, "Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan hanya kepadanya kami berserah diri." Yang kelima, metode. Ayat yang menjelaskan tentang metode. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul balagh mauzila ilaika min warabbik wa in lam taf'alu fama ballaghta risalah wallahu ya'simuka minan nasi innallaha la yahdi qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika engkau tidak melakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan risalahnya. Allah menjaga engkau dari gangguan manusia. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada kaum yang kafir. Yang keenam, ayat yang menjelaskan tentang evaluasi. Bismillahirrahmanirrahim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanuna. Artinya, apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji. Ayat yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fatanna lazina min qablihim fala ya'lamunallahu allazina sadaqu wa la ya'lamannal kadzibina. Dan sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta. Hadis yang menjelaskan tentang tujuan. Yang pertama itu hadis Ibnu Majah
nomor 4192. Haddatsana Abu Marwan Usmani haddatsana Abdul Aziz bin Abi Hazimi an Ala ibni Abdurrahman an abihi an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahu azza wa jalla ana syarqai an syarqi faman amila li amalan asraqa fihi ghairi faminhu barihu wa huwalil lazi asraqa. Telah menciptakan kepada kami Abu Marwan al-Usmani, telah menciptakan kepada kami Abdul Aziz bin Abu Hazim dari Al-Ala bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Azza wa Jalla berfirman, Aku adalah zat yang tidak membutuhkan sekutu. Maka barang siapa mengerjakan sesuatu amalan dengan menyertakan sekutu selain diriku, maka aku berlepas diri darinya, dan ia milik sekutu yang disertakannya itu. Hadis tentang pendidik. Guru mampu menguasai pembelajaran. An Aisyata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Innallaha lam yab'asni mu'nitala wala muta'annata walakin ba'asani ma'alaman muyassiro. Aisyah meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Aisyah, sesungguhnya Allah tidak mengutusku sebagai orang yang menyusahkan dan merendahkan orang lain, akan tetapi Allah mengutusku sebagai seorang pengajar atau guru dan pemberi kemudahan. Hadis yang menjelaskan tentang peserta didik yaitu hadis Ibnu Majah nomor 224. Haddatsana Hisam bin Ammarin haddatsana Shadaqah bin Khalidin haddatsana Utsman bin Abi Atikata an Ali bin Yazid an Qasimi an Abi Amamata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bihadzal ilmi qabla an yuqbada wa qabdu an yurfa'a wa jama'a baina isba'aihi wusta wallati tali ibhama hakaza summa qalal malikmu wal muta'allamu sarikani fil ajri wala khaira fi sairin nasi. Telah menceritakan kepada kami Hisham bin Ammar berkata, telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Khalid berkata, telah menceritakan kepada kami Utsman bin Abu Atikah dari Ali bin Yazid dari Al-Qasim dari Abu Umamah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaknya kalian berpegang teguh dengan ilmu ini sebelum dicabut, dan dicabutnya adalah dengan diangkat. Beliau menggabungkan antara dua jarinya, jari tengah dan jari telunjuk, seperti ini. Kemudian bersabda, seorang alim dan penuntut ilmu bersekutu dalam pahala, dan tidak ada kebaikan pada mayoritas
manusia. Yang keempat, hadis kurikulum. Berikut hadis-hadis tentang kurikulum pendidikan menurut Al-Hadis. Haddasana Hasan bin Musa, haddasana Zuhairun Abu Khaisamata an Abdullah bin Usman bin Khusaimi an Sa'id bin Jubairin an ibni Abbasin anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wada'a yadahu ala katifi au ala mankibi sakka Sa'idun thumma Allahumma faqahmu fiddaini wa 'allamut ta'wil. Artinya, dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya pada punggung Ibnu Abbas atau pundaknya. Perawi hadis ini Sa'id ragu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, "Ya Allah, berikanlah kepadanya pemahaman yang mendalam tentang agama dan ajarilah dia takwil atau Al-Quran." Yang kelima, metode pendidikan hadis. Pembicaraan harus jelas dan bila perlu harus diulang. An Aisyata rahimallahu qalah kana kalamu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalaman fadla yafhamuhu kullu man sami'u. Dari Aisyah rahimahullah berkata, sesungguhnya perkataan Rasulullah adalah ucapan yang sangat jelas dan dapat memahamkan orang yang mendengarnya. Hadis riwayat Abu Daud. Yang keenam, hadis tentang evaluasi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menguji kemampuan saat pada waktu akan berangkat perang, sebagaimana riwayat berikut. Menceritakan kepada Muhammad ibnu Abdullah ibnu Numair, menceritakan kepada kami ayahku, menceritakan kepada kami Abdullah dari Nafi' dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW menguji kemampuanku berperang pada hari perang Uhud ketika aku berusia 14 tahun. Lalu beliau tidak mengizinkanku dan beliau mengujiku kembali pada hari perang Khandaq ketika aku berusia 15 tahun. Lalu beliau mengizinkanku. Hadis riwayat Muslim. Tuhan memberikan contoh sistem evaluasi seperti difirmankan dalam kitab sucinya yang sasarannya untuk mengetahui dan menilai sejauh mana kadar iman, takwa, ketahanan mental, keteguhan hati, dan kesediaan untuk menerima ajakan Tuhan, mentaati perintah dan menjauhi larangannya. Kemudian setelah dinilai, Tuhan menetapkan kriteria derajat kemuliaan hambanya. Bagi yang berderajat mulia di sisinya, dia akan memberi hadiah atau pahala sesuai kehendaknya yang berpuncak pada pahala tertinggi, yaitu surga. Yang pertama, terkait masalah yang sedang terjadi di lembaga pendidikan Islam, baik di madrasah maupun di pesantren. Antara lain, yang pertama, lemahnya akhlak siswa. Siswa madrasah kurang memiliki akhlak yang baik dan kurangnya kontribusi siswa untuk pindah ke sekolah umum. Yang kedua, kurangnya kontribusi siswa. Siswa madrasah kurang memiliki kebebasan untuk mengelola pendidikan dengan cara sendiri, karena hampir semua hal pendidikan ditentukan oleh otoritas pendidikan. Yang ketiga, permasalahan internal dan eksternal. Madrasah menghadapi permasalahan internal seperti kurangnya akhlak siswa dan permasalahan eksternal seperti kurangnya kebebasan masyarakat untuk mengelola pendidikan. Terus yang keempat, karakteristik pendidikan.
Pesantren lebih dominan dalam ilmu agama, sedangkan madrasah lebih dominan dengan ilmu agama dan ilmu umum. Terus yang kelima, kurikulum. Pondok pesantren memiliki variasi kurikulum seperti pondok pesantren salaf atau klasik, semi berkembang dengan modern yang mempengaruhi pendidikan Islam. Terus yang keenam, pendidikan Islam di era globalisasi. Pendidikan Islam di madrasah dan pesantren memiliki permasalahan yang cukup urgent dalam membenahi pendidikan Islam di era globalisasi. Terus yang ketujuh, keterbatasan fasilitas. Pendidikan di madrasah sanawiyah, pondok pesantren modern Darul Falah Rekang belum mempersiapkan perangkat pembelajaran yang lengkap. Yang kedelapan, keterbatasan pendidik. Pendidik di madrasah belum memahami betul perencanaan pelaksanaan pembelajaran. Terus yang kesembilan, keterbatasan sarana dan prasarana. Pendidikan Islam di madrasah dan pesantren menghadapi keterbatasan sarana dan prasarana yang mempengaruhi kualitas pendidikan. Terus yang ke-10, keterbatasan kepercayaan masyarakat. Masyarakat memiliki kepercayaan yang selektif terhadap pendidikan Islam di madrasah dan pesantren. Terus yang ke-11, dengan demikian masalah yang terjadi di lembaga pendidikan Islam di madrasah dan pesantren meliputi berbagai aspek, termasuk kurangnya akhlak siswa, kurangnya kontribusi siswa, permasalahan internal dan eksternal, karakteristik pendidikan, kurikulum, pendidikan Islam di era globalisasi, keterbatasan fasilitas, keterbatasan pendidik, keterbatasan sarana dan prasarana, dan keterbatasan kepercayaan masyarakat. Yang pertama yaitu masalah yang terjadi pada diri peserta didik. Masalah yang sering terjadi pada peserta didik di sekolah antara lain yaitu kurang motivasi. Siswa seringkali kurang motivasi untuk belajar dan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti tidak adanya tujuan yang jelas, tidak adanya dorongan dari orang tua, dan kurangnya penghargaan atau prestasi yang dicapai. Terus banyak gangguan internal seperti kesulitan mengingat materi, dan gangguan eksternal seperti hambatan praktis dan karakter guru dapat menghambat proses belajar siswa. Terus sulit mengingat. Siswa sering mengalami kesulitan dalam mengingat materi yang diajarkan, yang dapat disebabkan oleh kurangnya strategi belajar yang efektif dan kurangnya bantuan dari guru. Terus manajemen waktu. Kurangnya manajemen waktu yang efektif dapat membuat siswa tidak efektif dalam belajar dan mengalami tekanan yang berlebihan. Terus tidak menikmati mata pelajaran tertentu. Siswa sering tidak menikmati mata pelajaran tertentu yang dapat disebabkan oleh kurangnya motivasi, kurangnya bantuan dari guru, dan kurangnya penggunaan teknologi yang tepat. Terus perbedaan individual antara siswa seperti kemampuan belajar, motivasi, dan gaya belajar yang dapat mempengaruhi proses belajar. Terus masalah keluarga. Masalah yang ditimbulkan dari keluarga seperti kurangnya dukungan dan perhatian yang dapat mempengaruhi prestasi siswa.
Adapun masalah yang terjadi pada diri pendidik, kualitas guru, kurangnya pelatihan sertifikasi yang lemah, dan kurangnya insentif untuk menarik guru berkualitas dapat merugikan pendidikan. Terus kurikulum yang tidak relevan. Kurikulum yang tidak sesuai dengan kebutuhan siswa dapat menghambat kemampuan siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan. Terus kesenjangan pendidikan antar daerah. Kesenjangan pendidikan antar daerah dapat menyebabkan kualitas pendidikan yang tidak seimbang. Yang keempat, kurangnya sumber daya memadai. Kurangnya sumber daya memadai seperti bahan ajar, peralatan, dan infrastruktur dapat menghambat proses belajar mengajar. Yang kelima, sulitnya menjaga konsentrasi dan motivasi siswa. Siswa seringkali kesulitan untuk fokus dan berpartisipasi aktif dalam pembelajaran, sehingga guru perlu menggunakan berbagai teknik motivasi. Yang keenam, pendidik kurang menguasai kompetensi. Pendidik kurang menguasai dari 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh pendidik maupun tenaga kependidikan, sehingga kualitas pendidikan dan tenaga kependidikan yang kurang baik. Terus masalah sarana dan prasarana di sekolah terjadi karena kurangnya fasilitas yang memadai, seperti bangunan yang rusak, kurangnya media pembelajaran, ketersediaan buku di perpustakaan tidak mencukupi, dan laboratorium tidak memadai. Hal ini dapat mengurangi motivasi belajar siswa, menurunnya kualitas pendidikan, dan menghambat perkembangan pendidikan di Indonesia. 3. Teori dan konsep yang ditelaah oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendidikan Islam sebagai ibadah. Menurut Kiai Haji Hasyim Asy'ari, belajar adalah suatu ibadah yang akan membimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengantar kita untuk menjadi hamba yang setia. Signifikan pendidikan. Pendidikan Islam memiliki signifikasi yang sangat penting dalam meningkatkan moralitas dan rasionalitas masyarakat. Pendidikan harus berfokus pada tujuan akhir yang jelas, yaitu menghasilkan manusia yang baik dan beriman. Karakter guru. Guru harus memiliki pedagogik, akhlak, sosial, dan profesional yang baik untuk menjadi contoh bagi siswa. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendidikan Islam sebagai perubahan. Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa pendidikan Islam harus berfokus pada perubahan menuju ke arah yang positif, dengan tujuan menghasilkan manusia yang baik dan beriman. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan Islam adalah menghasilkan manusia yang baik dalam aspek material maupun spiritual. Dalam sintesis, Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan berpendapat bahwa pendidikan Islam harus berfokus pada tujuan akhir yang jelas, yaitu menghasilkan manusia yang baik dan beriman. Mereka juga menekankan bahwa pentingnya karakter guru yang baik dan perubahan menuju ke arah yang positif dalam pendidikan Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.